Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di hari yang sangat istimewa, khususnya bagi umat Islam, di mana hari ini kita bertakbir bersama, tentu saja selepas melalui ujian di 1 bulan yang cukup melelahkan, Syasha. Betul sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini saya tidak hadir sendirian, ada rekan saya, Syasha. Ya. Terima kasih Mas Agung. Dan untuk penceramah malam ini akan diisi oleh Kiai Haji Jujun Junaedi, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, Habib Muhammad Syahab, dan juga Ustadz Tile yang akan mengusung tema Kuatkan Keimanan, Raih Kemenangan. Langsung saja kita saksikan paparan dari Kiai Jujun mengenai agungkan Allah, wujud syukur, dan kerendahan hati. Silahkan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para guru yang saya hormati, seluruh penonton Damai Indonesiaku yang berbahagia, masyarakat muslim Indonesia yang malam hari ini sedang merayakan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setelah menyempurnakan ibadah puasanya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Disempurnakan dulu ibadah puasanya, baru kemudian kita kumandangkan takbir. Dan Rasulullah menganjurkan takbir ini, mencontohkan beliau keluar dari rumah terus bertakbir sampai ke lapangan, sampai selesainya sholat baru beliau berhenti bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1. Takbir adalah bukti penghambaan kita pada Allah. Ketika menyebut Allahu Akbar, Allah yang akbar. Akbar fi'il tafdil, berarti yang yang terbesar. Kita kecil, Allah besar. Ya, kita mau sombong apapun dengan jabatan kita, mau sombong apapun dengan apa yang kita punya, dengan harta kita, di atas langit ada langit. Apalagi ada Allah di atas semuanya. Kita ini diciptakan fi qararim makin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bu, kita dari tanah semuanya. Saya dari tanah, para kiai, para guru-guru saya dari tanah, ibu dari genteng, dari ibu dengan genteng kakak. Jadi mau sombong apa kita? Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar. Begitu malam ini kita bertakbir, tidak akan ada lagi besok orang yang sombong. Masuk ke pengajian sombong. Sombong dengan cincin yang baru dipakainya, dengan gelang yang baru dipakainya. Oh, salawatnya tola'al badru alaina. Bu Nani saya duluan ya, saya banyak tamu, dadah. Biasa juga tuh dadah, saya mah ini mah cincin murah. Ini ibu-ibu di sebelah sono. Ini mah cerita ibu-ibu di sebelah sono yang sekarang lagi di sini sebagian. Allahu Akbar. Sudah, begitu malam ini mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Sudah tidak ada lagi yang lebih agung daripada Allah. Tidak ada lagi yang lebih agung daripada Allah. Kita adalah hamba. Hamba itu pengabdi Allah. Sudah semuanya. Hai harta, hilangkan semuanya. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan. La ilaha kalimat nafi. Illallah kalimat isbat. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Hai Tuhan kesombongan. Hai Tuhan harta. Hai Tuhan jabatan. Hei Tuhan kedudukan, hei Tuhan yang lainnya, tidak ada. Kamu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya illallah, kecuali Allah.
Makanya Allahu Akbar. Walillahil hamd. Padamu aku bersyukur. Jadi takbir juga merupakan bukti syukur pada Allah. Orang yang mengganggukan Allah itu berarti dia adalah orang yang mensyukuri rahmat, nikmat dan karunia Allah. Idza zakaroni syakartani wa idza nasitani kafartani. Apabila engkau bersyukur padaku, apabila engkau mengingatku, maka engkau bersyukur padaku. Apabila engkau melupakanku, maka engkau kufur padaku. Jadi takbir kumana takbir malam ini bukan hanya sekadar malam ini, tapi lanjutkan di hari-hari setelahnya. Banyak memuji Allah, banyak mengagungkan Allah, bukan dengan ucapan saja, tapi yang lebih penting dengan perbuatan. Ketawaduan ibu, ketawaduan bapak, kerendahan hati ibu, kerendahan hati bapak, wujud mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesombongan bapak, kesombongan ibu, kesombongan kita semua, wujud bahwa kita ini adalah orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bu, ada yang sombong? Banyak yang sombong? Mudah-mudahan di sini tidak ada, di sini mah baik-baik semuanya. Ini orang-orang baik semuanya. Jamaah masjid apa ini? Masjid apa ini? Darussalam. Oh, jamaah masjid Darussalam orang-orang yang baik semuanya. Insya Allah. Yang penting ibu, bukti daripada Allahu Akbar, takbir yang kita kumandangkan hari ini, mudah-mudahan membawa kita kepada hidayah Allah. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kita kemudian setelah mendapat hidayah dari Allah, kita menjadi manusia yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Siap yuk? Siap jadi orang bersyukur? Siap jadi orang rendah hati? Siap jadi tidak jadi orang sombong? Lakukan itu. Udah mah jelek, sombong, hitam, hidup lagi. Aduh, Masya Allah. Ini udah baik hati, cantik, banyak harta, rendah hati. Wah, enak dipandang ya. Ya bu ya. Ya bu. Ya udah, kita sekarang menjadi orang-orang yang mengagungkan Allah. Malam ini kita agungkan Allah terus menerus. Sampai besok kita sholat Idul Fitri. Sampai sholat beres. Maka bukan berarti berhenti bertakbirnya. Tapi bukan berhenti mengagungkan Allahnya. Tapi bertakbir sarisan berhenti. Tapi mengingat Allah harus terus dilakukan. Sebab kata Allah, ketika kamu mengingatku, maka kamu sama-sama dengan bersyukur kepadaku. Ketika kau melupakanku, maka sama dengan kamu kufur kepadaku. Na'udzubillah, apabila kita digolongkan kepada orang-orang yang kufur. Na'udzubillahi min. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Syasha. Luar biasa. Ternyata ujung daripada ibadah puasa yang begitu banyak macamnya. Ada puasa, ada sholat, ada sodako, zakat dan sebagainya. Ternyata ujungnya adalah mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, tetaplah bersama kami, Indonesia Bertakbir. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Indonesia Bertakbir. Iya Mas Agung, beribadah mungkin dapat dilakukan oleh semua orang. Betul. Tetapi konsisten dalam beribadah masih menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan Mas Agung. Istilahnya itu istiqomah ya. Betul sekali. Oke, tema istiqomah ini akan disampaikan oleh siapa nih? Oleh Ustadz Tile dalam subtema istiqomah dalam beribadah, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam
wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para habaib yang malam ini hadir mengisi begitu banyak ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Dan segenap pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah kita semua yang hadir maupun yang menonton acara ini di rumah dan dimanapun berada, kita semua mendapatkan kemenangan yang hakiki. Amin ya Rabbal. Ramadan membentuk kita sebagai manusia untuk berkarakter. 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah. 1 bulan penuh kita sekolah. Sekolahnya namanya Ramadan. Dan begitu banyak kurikulum yang kita ambil dari pelajaran Ramadan. Apa yang membuat kita untuk istiqomah ibadah setelah Ramadan? Kita ambil pelajaran dari bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa. Yuk kita flashback bahwa puasa ini memberikan pelajaran yang begitu berharga. Ya Bu. Kenapa? Pertama, puasa itu ibadah sirriyah. Ibadah rahasia yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sholat orang banyak tahu ya Bu. Kita zakat orang banyak yang lihat. Pergi haji sekampung yang anter. Benar? Tapi puasa enggak ada yang bisa ngelihat, cuma kita dengan Allah yang tahu. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya ibadah puasa. Pura-pura sholat mau ngadep kemana? Ayo. Pura-pura zakat bayar pakai apa? Ayo. Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Kita tengah hari lagi Ramadan, masuk ke kamar, kita makan di kamar 2 piring, keluar kamar jalan kita lemes-lemesin, mulut kita lelap. Jalan ngomong, aduh gue malam nih nggak sahur makanya lemes banget nih. Nggak tahu orang itu kalau kita nggak puasa, bener Bu? Ibadah yang lain mah nggak bisa pura-pura, puasa paling gampang pura-puranya, bener? Maka disuruh puasa itu ada syaratnya. Syarat wajib puasa. Pertama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga mampu. Yang keempat berakal. Berarti kemarin kalau ada orang yang gak puasa. Itu orang kurang syarat. Benar? Pak Ustadz dia kan orang Islam itu. Kok gak puasa? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik. Anaknya udah 2 Pak Ustadz masih belum balik aja. Ya barangkali belum mampu, dia lagi sakit, enggak ngapa-ngapa. Orang sakit, sehat Ustadz, saya lihat badannya gemuk keker. Ya berarti gila. Ibu, sholat puasa mengajarkan kita tuh ilmu yang buat kita luar biasa. Yang bikin istiqomah setelah Ramadan apa? Pelajaran yang kita ambil dari puasa. Pertama, puasa mengajarkan kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Benar? Barang yang halal siang hari jadi haram Ibu. Diajarkan kita disiplin. Selesai Ramadan, Idul Fitri tiba, bulan Syawal tiba. Apa yang kita ambil pelajaran? Disiplin. Ini disiplin kita kan Bu masih ditongkrongin. Jujur aja dah. Percis anak muda tengah malam naik motor Bang. Naik motor lampu merah, dia terobos terus. Di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siapa? Siap. STNK? Ada Pak, ada. SIM? Punya Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada Bapak. Enteng banget nyautnya, saya nggak tahu ada Bapak. Kenapa? Disiplinnya kurang, masih ditongkrongin. Kita pengen disiplin ibadah biar istiqomah. Ramadan membentuk kita tuh karakter. Sekolah yang kita ambil. Kenapa? 1 bulan penuh kita ini bulan latihan. Bulan moon of training. Wih luar biasa. Itu bahasa mana tuh? Iya dah begitu dah.
Jadi bahasa yang luar biasa tuh. Ya enggak, bulan latihan, dilatih kita disiplin. Disiplin makan minum. Kenapa? Karena puasa itu menahan hawa nafsu. Nahan, bukan ngilangin. Nahan. Nahan doang. Nahan. Belum waktunya, jangan. Nahan. Kalau ngilangin hawa nafsu, wah mendingan jangan puasa. Ngilangin. Loh, benar. Menahan hawa nafsu, makanya siang hari. Maka kita kan dari sebelum Ramadan tuh udah dilatih. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan kita dilatih. Rajab disuruh banyakin puasa sunnah. Latihan puasa, latihan, latihan puasa, latihan, latihan. Latihan. Ada orang kampung saya puasa karena takut mau bininya galak. Malu bang, udah tua bang, nggak mau puasa, mau bocah malu. Akhirnya puasa juga kepaksa, sahur sampai 2 piring puasa pertama. Latihan, menahan hawa nafsu, disiplin. Kita pengen disiplin ibadah kita selesai Ramadan. Ibu, iya bu. Yang kedua, puasa ngajarin apa? Ngajarin kita supaya sabar. Sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam bentuk kita mendapat musibah. Sabar dalam membentuk karakter kita untuk bertahan hidup. Karena kesabaran ini perlu. Ada orang yang bilang, Ustadz, sabar kan ada nggak ada batasnya. Siapa bilang ada batasnya? Enggak ada batasnya. Karena sabar merupakan kita pelajaran dalam puasa. Sabar dari mulai imsak sampai datangnya maghrib. Sabar nungguin. Iya bu, iya bu. Sabar nungguin, kita sanggup. Ayo sabar ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita beribadah. Dalam hidup bermasyarakat. Yang pejabat sabar dulu, sabar. Belum waktunya naik gaji, jangan minta naik gaji. Benar, sabar, sabar. Sabar, belum waktunya naik jabatan, jangan minta naik jabatan. Sabar, sabar, udah sabar. Sabar bang, jangan berdiri dulu. Sabar, sabar bang Izul. Tuh. Agar apa? Agar kita semua istiqomah selesai Ramadan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita dapat, kita raih kemenangan. Benar bu? Kita semua pengen beridul fitri, bukan hanya sekedar lebaran. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh. Yang agak puasa boleh ngikut lebaran. Enggak puasa boleh ngikut lebaran. Bahkan pakai ngomong lebaran kurang seminggu, ya Allah kagak berasa ya tahu-tahu lebaran. Lu kagak puasa, yang puasa berasa banget. Ya bu. Ya bu, kita pengen mendapatkan Idul Fitri, menang dalam kondisi lahir dan batin, suci bersih dalam keadaan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan istiqomah selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan. Terima kasih karena udah berdiri berdua-duaan. Ya, saya juga undur diri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz Dile. Tadi puasa adalah sarana latihan untuk disiplin, sabar, dan melakukan amal yang lainnya yang dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Mas Betul Agung. sekali. Jadi intinya apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, itu intinya adalah kita kembali dengan tingkat kesalahan yang sangat minim. Mustahil manusia akan tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi meminimalisir kesalahan. Disinilah pentingnya kita memahami, yaitu penyucian diri. Betul sekali. Selanjutnya tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh Habib Muhammad Syahab dengan tema Ramadan melahirkan sensitivitas sosial. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Indonesia Bertakbir. Dan segmentasi selanjutnya akan disampaikan oleh siapa, Sasha? Akan disampaikan oleh Habib Muhammad Syahab dengan subtema menjaga kesucian jiwa. Silahkan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin
الهادي إلى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم ونهج القويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para kiai, para guru agama, para hostnya, dan kita para jamaah, baik yang hadir malam ini atau yang menonton Damai Indonesia TV One berada dimanapun berada. Insya Allah kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, khususnya di malam yang agung, di malam yang mulia, di malam Idul Fitri ini mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara menjaga kesucian atau kesuksesan ibadah, ini malam-malam yang mulia, maghfuran, malam yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa melihat daripada bagaimana ibadah kita sehingga kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sudah dijanjikan oleh Allah. Dari kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan? Allah mengatakan dari lisan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi fi awwali lailatin min syahri Ramadan wa man nazar ilaih lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Inna Rabb ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nih Bu, sudah memandang kita. Allah memandang kita kapan saja. Tapi pandangannya artinya rahmatnya dilebihkan dari kapan? Dari malam pertama bulan Ramadan. Dari malam pertama bulan Ramadan kita rahmatnya dilebihkan, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pengen lihat nih mana yang sudah mau taubat, mana yang sudah mau ibadah, mana yang sudah mau syiar bulan Ramadan. Untuk apa? Semua mencapai kesuksesan ketakwaan buat di akhir daripada bulan Ramadan. Makanya inna Rabb ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memandang kepada hambanya dari kapan? Dari malam pertama bulan Ramadan. Ketika kita malam pertama itu sudah mulai giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah? Wa man nadhar ilaih, yang malam pertama sudah mendapatkan pandangan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah melalui lisan Rasul, lam yu'adzibhu, maka fulan bin fulan tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu, maka malam Idul Fitri semua dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibadah enggak kemarin? Amin. Makanya ata Ramadhanu mazra'atal ibadi litathhiril qulub, litathhiril qulubi minal fasadi, membentuk jiwa. Ata Ramadhanu mazra'atal ibadi, datangnya bulan Ramadan mazra'ah. Apa itu mazra'ah? Sawah ladangnya umat Nabi Muhammad. Untuk apa sawah ladang di bulan Ramadan? Ibu enggak perlu lagi ngurus surat tanahnya. Ini mazra'ah gratis. Ini sawah ladang selama bulan Ramadan gratis. Enggak lama kita panen. Malam Idul Fitri sudah kita bisa panen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Litathhiril qulub, untuk kesuksesan kita punya jiwa. Makanya mazra'atul ibadi, makanya bulan ini dijadikan apa? Sawah ladang buat kita. Untuk apa kita bercocok tanam di bulan Ramadan? Bercocok tanamnya dengan ibadah, baca Quran, sholat tahajud, sholat fardunya digiatkan, sholat gobliyah ba'diyahnya ditambahkan, dan ditambahkan dengan sholat sunnah, taraweh dan witirnya banyak.
Nah, untuk apa itu semua? Litathhiril qulubi minal fasadi. Untuk menyukseskan hati kita. Untuk membersihkan hati kita, untuk mensucikan nih kita 11 bulan banyak dosa. Allah berikan hadiah agar dosa kita bersih, yaitu 1 bulan Ramadan. Nah, kita pengen itu berhasil malam Idul Fitri ini, Masya Allah, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama salaf kita mengatakan, siapa orang yang niat demikian rupa, sebelum bulan Ramadan dia niat waktu masuk bulan Ramadan berhenti berbuat maksiat. Tapi nanti Idul Fitri ada niat mau maksiat lagi. Maka ulama mengatakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Ramadan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi wa kana rasul yajtahidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Nabi itu ibadah. Supaya sukses kita terus istiqomah, terus berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagus. Setelah Ramadan tetap bagus. Karena Rasul, bahwasanya Nabi SAW beliau giat ibadah di dalam Ramadan dan di luar bulan. Makanya jadilah hambanya Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Kalau kita jadi hambanya Allah, kapan saja kita ibadah kepada Allah. Tapi kalau jadi hambanya Ramadan, cuman lihat Al-Quran bulan Ramadan, malam Idul Fitri, Sadaqallahul Azim, nanti tahun depan baru Bismillahirrahmanirrahim. Salah seperti itu. Itu bukan contoh yang bagus, bukan contoh yang baik. Maka ulama mengatakan faman zara al-hububa wa masaga'a ta'awahana diman yaumal hasadi. Siapa orang yang malam Idul Fitri ini kita tahu nih. Isi ibadah kita masing-masing kita tahu. Faman zara al-hububa. Siapa orang yang Allah berikan sawah ladang, tapi kita kurang tanami dengan Al-Quran, kurang ibadah kepada Allah, kurang betul-betul menikmati bulan Ramadan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'awahana diman yaumal hasadi. Nyesel nanti. Nyeselnya enggak sekarang berasa Ibu. Nanti kalau kita meninggal dunia, nyesel kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika kita dipanggil dengan pahala Ramadan kita tidak bisa berdiri. Kenapa? Pahala Ramadan kita kurang, pahala Ramadan kita habis dengan apa? Dengan perbuatan kita yang tidak sungguh-sungguh bulan Ramadan. Maka kesempatan juga malam Idul Fitri. Hidupkan malam Idul Fitri ini dengan ibadah. Man ahya lailatal idain. Siapa orang yang menghidupkan malam 2 hari raya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya Ibu gampang. Waktu kita di Hadramut mondok di Habib Umar bin Hafid itu diising 2. Jadi ulama berpendapat mana afdol, baca Quran atau takbir, baca Quran atau takbir, baca Quran atau takbir. Maka al-jam'u bainahuma afdol, menggabungkan keduanya afdol. Baca Quran 2 lembar kemudian diiringi takbir. Habis takbir baca Quran lagi 2 lembar, takbir lagi. Baca lagi Quran, takbir, terus diiringin Quran, takbir, Quran, takbir, Quran, takbir. Yang menghidupkan 2 malam hari raya tersebut, insya Allah hatinya terus akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nanti suatu saat hati manusia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita malam ini. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai Ramadan yang akan datang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bertakbir. Dan sekarang saatnya untuk mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Sumarno mengenai mewujudkan kemenangan hakiki dalam kehidupan. Silahkan. Baik, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da wa nasara abda. Wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahda. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad.
wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahu huda ila akhir ayami. Amma ba'du al-mukarramun, para asatiz dan para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita duduk tersimpuh bersama di malam kemenangan setelah kita melewati Ramadan, yang sudah barang tentu perjuangan perjalanan yang panjang. Ramadan yang memberikan makna yang besar dalam kita tidak akan menjadi satu makna kalau tanpa ada perjuangan. Dan perjuangan itu akan diakhiri dengan titik nilai kemenangan. Jangan bicara menang kalau tanpa berjuang. Kalau malam ini adalah malam kemenangan kita, yang perlu kita bertanya, flashback dulu kita kemarin, sudahkah kita berjuang habis-habisan untuk mengisi Ramadan? Ramadan berlalu kita dengan mengagungkan asma Allah sebagai tanda kemenangan kita. Sudahkah kita meraih kemenangan itu pada waktu Ramadan? Karena anggaplah ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir dalam perjalanan kita. Belum tentu kita ketemu Ramadan lagi tahun akan datang. Belum tentu kita bisa sholat tarawih lagi di bulan Ramadan tahun akan datang. Belum tentu tahun akan datang kita bisa bertadarus lagi. Ketika gemuruh takbir berkumandang, kita saling bersautan. Di saat itu ada dua nilai yang harus kita ingat. Yang pertama, mungkinkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita selalu memohon kepada Allah. Ketika kemarin apa yang kita baca, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tilawatana wa tamim taksirana wa adim ujurana. Cuma satu yang kita minta dalam perjuangan kita. Kita bukan dalam perjuangan, bukan minta cari jabatan, bukan cari kedudukan, bukan cari kekayaan. Tapi kita minta diterima apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya. Lebih baik kita tidak mendapatkan apa-apa asalkan kita diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Apa artinya bintang jasa tapi kalau Allah juga murka? Apa artinya wanita yang cantik ketika Allah pun tidak suka? Apa artinya suami yang tampan rupawan tapi kalau Allah membenci kepada kita? Dan apa artinya kedudukan yang kita tempati hari ini, yang kita sandang saat ini, tapi kalau Allah berikan murka kepada kita, inilah awal sebab akan terjadi musibah dan peringatan Allah, malapetaka datang kemana-mana. Karena itu saya ingatkan di malam kemenangan, moga-moga kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu inna hada lafi suhufil ula suhufi Ibrahim. Walaupun ada dunia yang membekas muassarah dalam hati kita, tapi kita ingat wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang hakiki adalah akhirat yang kita nanti. Dunia cuma perjalanan yang kita lewati. Enggak ada orang yang hidup di alam dunia ini yang abadi. Dan enggak ada orang yang hidup di alam dunia ini selama-lamanya. Kita berproses dan kita akan berakhir. Ramadan berakhir kepada kita dan kita pun juga akan berakhir. Akan tetapi kita bertanya, ketika kita berakhir, apa yang kita punya? Apa yang kita bawa? Apa yang kita miliki? Di saat itulah mari kita renungkan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang kita sudah isi diterima oleh Allah, akan menjadi bekal kita, akan menjadi pertolongan kita, akan menjadi naungan kita. Sebab apa? Di bulan Ramadan kemarin yang berlalu kepada kita,
Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita kesempatan khairu min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Andaikan kita beribadah pada malam hari itu, malam itu kita sempatkan, malam itu kita tundukkan kepala, malam itu kita cucurkan air mata, malam itu kita sujud di hadapan Allah. Allah terima doa kita. 83 tahun Allah terima amal ibadah kita. Maka malam hari ini yang merupakan malam kemenangan kita, kita bertanya, sudahkah mampu Ramadan itu memberikan makna kepada kita? Sudahkah mampu Ramadan itu menjadi warna dalam hidup kita? Sudahkah betul-betul Ramadan itu menjadi buah hati dalam diri kita? Sudahkah Ramadan itu menjadi darah yang mengalir? Dan sudahkah Ramadan itu menjadi napas yang terungkap? Betapa banyak Ramadan yang memberikan sesuatu kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Maka itulah kita agungkan asma Allah. Kenapa? Karena kita tadi kecil. Kita nggak ada apa-apanya dan kita bukan siapa-siapa. Apa kita nggak sadar nanti kita akan dihadapkan dengan Maliki Yaumiddin. Walaupun kau jadi raja yang besar di alam dunia, kau boleh dihargai oleh manusia, belum tentu Allah akan menghargai engkau di hadapannya. Segitu raja apalagi kita yang berjalan dikawal. Ada foreder yang mengawal ketika dia lewat. Makan mereka disajikan, diperiksa makanannya. Pakaian mereka dipakaikan bagaimana harus menempel yang pas di badannya. Tapi kalau kita berpikir itu alam dunia, dunia tidak ada apa-apa. Kita harus ngaca hari ini. Besok selesai Ramadan, hari ini selesai. Apakah yang kita raih Ramadan tadi, sudahkah Ramadan itu menjadi warna? Maka Allah sebutkan tadi, qad aflaha man tazakka. Sudahkah kita bersihkan diri kita ketika kita Ramadan? Tidak ada manusia di dunia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya dosa. Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Melebur diri kita, salah kita kepada Allah. Allah berikan, makanya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dapat informasi dari malaikat Jibril tentang apa yang Allah akan berikan di bulan Ramadan, Masya Allah, Nabi Musa walaupun dia Nabi, dia Rasul, sujud menangis di hadapan Allah. Ya Rabb, lau atala umri latabi'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam kitab Nuzhatul Majalis. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, andaikan kau panjangkan aku, usia aku hidup sampai nanti Nabi Muhammad lahir. Walaupun sekarang saya Nabi, saya Rasul, saya nggak bakal gengsi jadi umat Nabi Muhammad. Apa gerangan yang terjadi? Ditanya oleh malaikat Jibril, wa ma turidu ya Musa, apa yang kau inginkan? Apa jawab Nabi Musa? Allah memberikan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Khusus hanya buat umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan Allah ketemukan kita dengan Ramadan akan datang. Isi hari kemenangan kita dengan nilai-nilai kesucian dan kebaikan. Dan jangan kita tinggalkan, malam ini adalah salah satu di antara 5 malam-malam yang diijabah oleh Allah. Wa da'watul mustajabah, doa yang amat diijabah. Duduk tersimpul dengan baik, isi malam itu dengan takbir yang sempurna, mohon ampunan kepada Allah. Malam ini Allah masih membukakan pintu maaf kepada umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami. Dan sayang sekali Mas Agung, waktunya sangat singkat. Kita harus berakhir. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh guru-guru kita akan menjadi nasihat bagi kita untuk melampaui bulan-bulan yang akan datang. Amin. Sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Akhirnya saya Agung Izul Haq. Saya Sabrina Raisa. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.